Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, terutama dari Sohibul Pahit, pengurus Isnain, terima kasih sudah bersedia untuk berketempatan atas kunjungan dari teman-teman di pengurus masjid se-Mojosongo. Ya, tidak semua yang datang, jadi perlu diketahui bahwa yang hadir ini ada yang mewakili beberapa masjid. Jadi satu orang mewakili 3-4 masjid karena ada di kelompok-kelompok tertentu itu masjid untuk menyatu. Seperti misalnya di Dempo itu ada 4 masjid, 1 musola menjadi 1 kelompok diwakili. Kemudian di Gedung Tunggul, kemudian di Sibila dan sebagainya ada seperti itu. Sehingga kalau semua datang sesak. sehingga ini adalah perwakilan. Jadi mungkin bapak-bapak dari pengurus Isnain yang belum begitu mengerti tentang FKUM, inilah FKUM seperti ini, berdiri tahun 99, ya. Waktu itu berdiri di Masjid Baitur Rahmah, dan kebetulan yang ditunjuk jadi ketua dan sekretarisnya itu Jamaah Isnain. Ketuanya juga Jamaah Isnain, sekretaris 2-nya juga Isnain, Pak Rusmaijun. Cuman sekretaris 2 itu melipir, nggak tahu. Mungkin karena kesibukan dan sebagainya, sehingga tidak aktif lagi sejak lama, ya, sejak Presiden Gus Dur. Itu sudah tidak aktif lagi, tapi saya mau tidak aktif digundiri terus. Ya, walaupun kemudian saya ditarik ke Baitur Rahmah. Akhirnya karena saya merasa di ini sudah cukup dan di Baitur Rahmah butuh tenaga dan saya di tempat situ. Kalau secara administrasi tadi dikatakan bahwa ini wilayah Karanganyar, tapi kok jadi ketua jamaah gitu ya. Ya inilah kehebatan Isnain. Jadi untuk bapak-bapak mungkin yang berdomisili di wilayah Karanganyar jangan sampai tidak mau untuk nanti menghadiri pertemuan FKUM di masjid yang lain. Karena saya harapkan juga perwakilan Isnain ini juga ada, walaupun berganti-ganti siapa yang mau hadir, tapi tolong Bapak Ketua menghadiri pertemuan karena kita saling berkomunikasi. Ya. Jadi di ta'arufu itu kita saling kenal mengenal, tidak hanya kenal antok, tapi siapa tahu nanti kita ada keperluan apa dan sebagainya, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing masjid itu bisa kita komunikasikan, bisa kita dialogkan, bisa kita diskusikan sehingga nanti kemajuan. Kalau dari awal dulu, dari awal pembentukan FKUM dulu, masjid-masjid Mojosongo itu masih kira-kira sedikit, belum seperti sekarang banyak. Sedikit itu bukannya kemudian semua aktif, enggak. Tapi yang namanya pengurus masjid itu ya, takmir masjid itu dikira, saya sering dapat laporan. Lah pripun Pak, takmir masjid ning mung nek adus nunut masjid ning bahasan maghriban ora ketok. Ini memang itu. Kemudian perlu dibantu masalah keuangan, dibantu masalah bagaimana memarumkan masjid dan sebagainya. Tapi sekarang karena sudah
orang-orang pinter, ya. Ustadz-ustadz sudah banyak sekarang, sudah pada bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, jadi itulah artinya ada kemajuan, bagaimanapun juga ada kemajuan. Ya. Soal Karanganyar tadi juga memang dulu masjid itu, masjidnya Pak Karpan itu juga dulu Pak Karpan juga aktif. Pak Karpan itu kan orang juga Karanganyar. Masjidnya apa namanya lupa saya. Ini apa? Baitur Rahim ya. Baitur Rahim itu dulu aktif. Di FKUM juga. Pak Latif almarhum juga orang Karanganyar, tapi aktif FKUM juga. Jadi jangan sampai orang jamaah Islam yang wah saya orang Karanganyar, jangan sampai. Karena sebetulnya kita tidak mengotak-ngotakkan masalah wilayah. Islam adalah satu, kita arofu saling menguatkan. Jadi jangan sampai nanti hanya menerima saja tapi nggak mau berkunjung ke masjid yang lain. Agar apa? Agar kita saling ta'arofu. Kalau sekarang ini Isnan itu letaknya di lor kulon pojok Mojosongo ya. Nanti besok November itu di pojok Kidul Wetan Tenggara, Mipitan. Mipitan itu sebelah timur jembatan kecil yang menuju UNS itu. Jadi itulah, nanti lain kali kemudian di sebelah timur laut mana di depan seberang Al-Kafi itu. Ya gitu. Jadi memang seperti itulah Mojosongo luas, dan keluasan Mojosongo ini jangan sampai mencerai-beraikan kita. Jangan sampai kita nanti kalau ada hal-hal, karena apa? Latar belakang dari berdirinya FKUM juga karena dulu ada hal-hal yang darurat untuk waspada. Sehingga jangan sampai kita tidak tahu siapa teman, siapa lawan, temanku sendi jojo dan sebagainya. Itulah. Kemudian menyatakan kalau kita memang ada perbedaan itu hanya furu'iyah. Perbedaan furu'iyah, ya. Cabang-cabang masalah itu. Tapi kita masih percaya dengan Quran dan Sunnah, salah satu-satunya yang menjadi pedoman kita. Saya kira semua ini pegang teguhnya pada Quran dan Sunnah. Soal perbedaan furu'iyah kita kesampingkan, jangan sampai kita tonjolkan. Ya, karena seperti itu. Kalau ada yang beda, mungkin beda. Karena apa? Yang bedakan sekarang, kenapa orang sekarang tidak mau dikatakan sebagai Islam fundamentalis? Wah, itu orang fundamentalis, yang mengatakan juga orang Islam. Nah, itu yang membedakan orang yang percaya Quran itu firman Allah dan Quran itu tidak. Kenapa dikatakan fundamentalis? Itu sebenarnya orang Eropa, orang orientalis, orang Barat, itu dulu menyamakan semua agama itu sama. Semua agama sama. Nah, yang dihadapi orang Eropa Barat, orang orientalis, itu adalah orang Kristen. Maka kemudian orang-orang yang masih percaya dengan kitabnya itu sebagai firman Tuhan adalah orang fundamentalis. Sehingga kalau orang Kristen masih percaya dengan Bibelnya, itu dikatakan Kristen fundamentalis. Sehingga pada saat menyerang umat Islam, itu mengatakan bahwa orang Islam yang saya masih percaya bahwa Quran itu firman Tuhan adalah orang fundamentalis. Nah, sering bapak-bapak Mas Batur terima titik fundamentalis. Saya bukan orang fundamentalis, tapi saya mengaku ya, saya orang fundamentalis. Saya dari dulu gitu ngaku. Saya pernah bawa buku karangannya Margono, ya. Saya seorang fundamentalis itu. Ada orang, itu apa Pak Tri? Saja rupanya langsung gitu. Wah, bacaannya Pak Tri, bacaan orang-orang fundamentalis. Padahal kata fundamentalis itu adalah dari orang orientalis, orang-orang Eropa Barat yang mengatakan bahwa semua agama, kemudian orang yang masih percaya bahwa kitab sucinya itu firman Tuhan, itu adalah orang fundamentalis. Nah, sekarang siapa orang Islam yang tidak percaya bahwa Quran itu adalah firman Allah? Orang-orang orientalis, orang-orang yang liberalis, ya. Orang-orang liberalis itu Islam tapi liberal, tapi tidak percaya bahwa Quran itu adalah sebagai firman Allah. Itu mengatakan produk budaya.
Nah inilah yang membedakan. Alhamdulillah saya yakin bahwa semua ini masih percaya bahwa Quran adalah firman Allah. Ya, saya kira demikian. Kalau tadi ada yang menyinggung soal Oktober, tadi Pak Noto Ahmad masalah PKI, saya juga jangan sampai dilupakan itu. Saya menjadi saksi sejarah. Saya pernah delik ke anak pondok karena waktu itu mau dibunuh. Ya, di tahun 66. Karena tahun 65 itu meletusnya, tahun 6 masih merembet itu. Saya delik ke anak pondok dengan resiko saya sendiri dan teman-teman mati. Karena sudah diserbu lebih banyak. Tapi alhamdulillah semuanya selamat. Itu memang gitu. Saya di Jogja yang waktu itu tegang karena komandan Koremnya diculik. Kolonel Katamso-nya diculik. Kolonel Katamso diculik. Maka kemudian satu Jogja itu prihatin. Wah itu PKI luar biasa. Yang nyulik apa? Tentara Batalion 403. Karena Batalion 403 itu saya lihat di markasnya Batalion 403, namanya lupa tadi, Jalan Kaliurang itu ada tentara yang nasionalis, komunis, dan agama. Yang agama itu paling kecil, di mana tentara saya sudah dipecah menjadi 3, Nasakom. Jadi jelas waktu itu saksinya banyak, bahwa betul-betul tentara dari komunis yang menculik Kolonel Katamso. Nah, kalau di Solo ini saya hanya dapat cerita saja tentang wali kota Solonya, tetapi saya dapat cerita bahwa Dr. Muwardi kepala rumah sakit itu dulu juga sampai balik kota orang-orang PKI. Dan orang yang ngarak itu ternyata menjadi atasan saya di sini dulu. Satu kantor dengan saya. Yang dia tidak kehebatan PKI itu adalah menyodorkan nama-nama orang yang tidak tahu menjadi pengurus. Sehingga orang-orang inti PKI sendiri itu selamat. Tetapi orang-orang yang tidak tahu itu justru malah masuk bui sampai Pulau Buru, sampai Cilacap, Nusa Kambangan. Itulah orang-orang PKI. Jadi saya juga heran, orang-orang yang pentolan-pentolan justru selamat, tetapi orang-orang yang tidak tahu itu ditantumkan. Karena apa? Orang-orang dulu yang nyiduk istilahnya dulu ada ciduan itu hanya mesti dari luar daerah hanya dikasih daftar nama. Dan daftar nama itu ternyata daftar palsu semua. Orang-orang yang tidak tahu. Ternyata ada orang yang rajin sholat, ada yang tukang dakwah, tapi melebur daftar nama PKI. Itu karena fitnah-fitnah seperti itu. Ya itulah. Maka jangan sampai terulang seperti itu. Kita menyatu di dalam FKUM ini, jangan sampai diapusi meneh gitu loh. Jangan sampai kehapusan, terutama yang muda-muda itu jangan sampai terulang. Saya menjadi saksi sejarah dan saya mengalami sendiri bagaimana sampai tahun 66 itu ada anak IAIN Sunan Kalijogo itu dibunuh, orang mau dibunuh. Di tengah jalan itu disobek tengahnya. Jobrol perlu susah. Itu sampai begitu ngerinya. Dan ternyata si orang yang pembunuh dan kepalanya itu menjadi suaminya teman SMA saya yang dekat sekali. Nah itu, jadi ya itulah saksi sejarah bahwa PKI memang betul-betul memang kecil. Kalau mengulang lagi, memang sekarang beda caranya, karena beda generasi, juga beda semuanya, situasi berbeda semua. Sekarang dulu masih kelihatan sekali, sekarang hanya lewat WA dan lewat lewat medsos dan sebagainya. Jadi saya kira demikian, mungkin masih ada banyak hal-hal yang harus kita bicarakan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih kepada pengurus Takmir Masjid Isnain yang sudah
bersedia untuk menerima kunjungan kami, dan pada saya ajak sekali lagi jangan sampai tidak hadir dimanapun juga mewakilkan satu dua siapa saja, agar kita tuh saling kenal mengenal. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama, tapi kita tidak saling mengenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua FKUM Bapak Triharyono. Baik, untuk acara selanjutnya, yakni sebagaimana disampaikan di grup, ya nanti kita berkaitan dengan sound system. Jadi temanya katanya mempersiapkan sound system saat darurat. Ya, jadi materinya ini insya Allah sangat bermanfaat, ya katanya untuk guru, ustadz, pengurus, ya jadi kata pengoperasiannya sangat gampang dan tidak butuh peralatan banyak, namun suaranya bisa diandalkan, ya ada 2 mic wireless pegang dan 1 mic wireless mimbar, ya katanya nanti bisa digunakan dalam pembelajaran, presentasi, majelis taklim, outbound, wisata, rapat, takbir keliling. Baik, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Mufti. Monggo Pak Mufti.